warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 aplikasi perangkat bergerak. Di sini kami akan mempresentasikan tugas modul pembelajaran aplikasi mobile menggunakan Flutter dan Firebase, yaitu pembuatan aplikasi Superhero Project. Sebelumnya saya Bintang Dharma Sakti. Saya Aliansa Wisnu Saputra. Dan saya Samuel Sabani. Saya Aditya Tabi. Oke, di sini ada Herdata Dart yang akan dijelaskan oleh Hasan. Pada Hasan dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Saudara Bintang. Untuk penjelasan pemrograman pada file hero data, di sini tujuan pemrograman kode digunakan untuk mengubah data JSON dari API superhero menjadi objek Dart dan sebaliknya. Ada dua fungsi utama. Yang pertama itu ada hero data from JSON string str. Ini untuk mengubah JSON string menjadi objek hero data. Dan yang kedua ada hero data to JSON, di mana hero data ke data dan untuk mengubah objek hero data menjadi JSON string. Contohnya seperti respon string respon dan result for Batman dan result, yang dimana akan mengubah objek Dart yang lebih mudah digunakan dalam Flutter. Dan yang kedua itu ada struktur utama hero data, di mana kelas pertama itu ada kelas hero data. Kelas ini mewakili keseluruhan respons dari API dan atribut, yaitu string, respon, dan status respon API. Contohnya seperti respons reservoir menyimpan kata kunci pencarian, contoh seperti reservoir Batman, terus list itu hasilnya result dan berisi daftar superhero yang ditemukan. Dan yang ketiga ada factory constructor hero data. Bagian ini digunakan untuk membaca JSON. Factory hero data from JSON biasa untuk mengambil nilai seperti respon JSON, di mana di sini responnya itu sukses, lalu menyimpannya ke respons bagian yang paling penting yaitu result JSON yang bernilai 0. Selanjutnya di bawah. Nah, di mana di sini ada kelas result. Kelas ini mewakili satu superhero. Di dalamnya itu ada kelas result, atribut dasar, string ID atau ID superhero. Nah, sebagai contoh misalkan ID-nya itu 69 dan stringnya itu name nama superhero. Contoh seperti name itu Batman, dan ID-nya itu yang saya sebut terus 69. Dan selanjutnya ada power stat di bagian bawah. Lanjut bawah. Di mana di sini kita bisa approach menyimpan data fisik hero, contoh seperti gender, race, dan juga di sini menyimpan pekerjaan hero. Contohnya seperti man sebagai businessman, atau gender itu bebas, bisa perempuan, bisa laki, yang biasa disebut bahasa Inggris itu male atau female. Dan selanjutnya di bagian grup affiliate di bawah. Terus bawah.
di mana di sini kelas biografinya itu ada string, full name, alert, dan lainnya. Di mana di sini ada this full name dan seperti ada di kelas graph bawahnya. Terus bawah population. Nah, di sini juga ada group population di mana itu ada string boolean dan string name ke bawahnya. Nah, ada ability, power, dan combat. Terus ke bawah. Nah, tadi itu sebagai contoh Batman, tapi di sini contohnya itu ada occupation, di mana di sini occupation masuk ke map sebagai string dynamic. Dan selanjutnya kelas image. Nah, di kelas image ini sebenarnya itu tujuannya untuk memberi gambar pada tampilan, di mana tuh di sini kita juga bisa mengambil URL dari hasil, terus ada class appearance dari gender, contohnya seperti tadi male, dan race itu ada human, seperti height, misalkan tingginya 188 atau berapa. Terus ada a-color juga, string a-color, di mana karena Dart ini tidak boleh memakai tanda minus, maka diubah menjadi a-color, hair color, dan juga mapping dari hair color itu selanjutnya itu ada full name. Mungkin dari pas image segitu sih dari URL dan yang lainnya yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya diteruskan oleh Bintang atau Atabi. Oke, di sini ada Hero API connection. Jadi untuk API connection itu pertama-tama kita kan ada importnya. Bagian ini memanggil alat-alat yang dibutuhkan. HTTP ini untuk mengakses internet, Dart convert sebuah tools atau alat pembuka paket untuk membaca format JSON, dan hero data Dart adalah cetakan model agar data yang datang dari internet bisa disusun rapi di aplikasi. Kemudian ada kelas Hero API. Kita membuat sebuah kelas khusus bernama Hero API Connection. Kelas ini memiliki satu syarat utama. Ia harus tahu siapa nama superhero yang ingin dicari, yang disimpan dalam variabel hero name. Kemudian di sini juga ada future hero data, yaitu proses pengambilan data atau fungsi utamanya. Jadi di sini adalah mesin utamanya, kata kunci future dan asin sangat penting. Ini memberi tahu aplikasi bahwa proses mengambil data dari internet membutuhkan waktu, jadi aplikasi diinstruksikan untuk beroperasi di latar belakang atau asinkronus, agar layar aplikasi tidak freeze atau macet saat menunggu datanya datang. Kemudian ada HTTP response.
untuk HTTP respon ini tuh, di sini aplikasi mengirimkan surat permintaan ke internet menggunakan fungsi HTTP GET. Kemudian kita, lihat ada bagian hero name di ujung tautan. Tautan tersebut bersifat dinamis dan akan berubah menyesuaikan nama pahlawan yang sedang dicari oleh user. Misalnya menjadi, search Batman atau search Iron Man gitu. Kemudian di sini ada if response, yaitu memeriksa hasil dan mengolah data. Jadi, setelah internet membalas, kita harus mengecek kondisinya. Jika status kodenya 200, artinya sukses atau oke. Data mentah dari internet yang masih berwujud teks JSON akan diterjemahkan menjadi objek bahasa Dart atau JSON decode, lalu dicetak ke dalam cetakan rapi bernama hero data. Setelah rapi, data ini diserahkan kembali, return ke aplikasi untuk ditampilkan ke layar. Terus kalau gagal, misalnya tidak ada koneksi atau server down, aplikasi akan memunculkan pesan error failed to load hero agar sistem tidak crash. Jadi untuk kelas Hero API Connection di layar ini bertugas sebagai penghubung antara aplikasi kita dan API-nya. Nah, saat pengguna memasukkan nama superhero, fungsi get data akan berjalan secara asinkronus untuk mengambil data dari server menggunakan HTTP GET. Jika berhasil atau mendapat status 200, data JSON yang masuk akan didecode dan diubah atau diparsing menjadi model hero data yang siap ditampilkan di UI aplikasi kita. Kemudian jika gagal, ia akan memberikan respon error. Oke, selanjutnya ialah create moods. Kita pertama kembali ke import lagi. Jadi bagian import paling atas ini kita udah memasukkan library yang dibutuhin sama sistem kita ini, kayak material UI dari Flutter, Firebase, serta file lokal kita untuk koneksi API dan model data. Dan layar ini menggunakan stateful widget karena tampilan di layar ini berubah-ubah secara dinamis, misalnya saat menampilkan hasil pencarian, saat gambar hero dipilih, dan saat mengetik mood. Kemudian ada di kelas create mood screen state. Di sini ialah deklarasi variabel state atau penyimpanan data sementara. Jadi di dalam state ini kita menyiapkan beberapa wadah variabel untuk menyimpan data. Hero name to search menyimpan teks nama hero yang diketik user. Get hero data menyimpan future proses ambil data dari internet dari API. Kalau nama hero dan image hero menyimpan nama dan URL gambar dari hero yang diklik atau dipilih oleh user. Terus select index menyimpan posisi indeks hero mana yang sedang diklik agar kita bisa memberi efek bingkai highlight. Kemudian untuk mood text ini menyimpan teks perasaan mood yang diketik user. Kita juga memanggil instansiasi Firestore untuk simpan data dan Firebase out untuk tahu siapa user yang sedang login. Kemudian ada kotak pencarian. Di bagian kotak pencarian untuk search box ini tuh bagian UI pertama. Jadi kita membuat text field di dalam sebuah card untuk mencari hero. Nah, poin terpentingnya itu ada di fungsi onSubmitted, yaitu ketika user mengetik lalu menekan tombol enter atau cari di keyboard, kita simpan kata kuncinya ke hero name to search, kita jalankan di koneksi API melalui hero API connection untuk mencari data hero tersebut. Kemudian kita reset selected index menjadi min1, yang artinya itu pilihan hero di reset kembali atau belum ada yang dipilih. Kemudian di hasil pencarian. Nah, pada bagian ini kita menampilkan hasil pencarian atau future builder. Di bawah kotak pencarian kita menggunakan future builder. Widget ini sangat bagus atau hebat karena bisa menangani
berbagai status koneksi internet. Jadi misalkan si user ini belum mencari apa-apa, get hero data sama dengan nul, kita tampilkan instruksi awal. Saat proses pencarian berlangsung, connection state waiting, kita tampilkan animasi loading berputar, circular progress indicator. Jika API gagal atau error, kita tampilkan pesan error. Kemudian di bagian if snapshot, bisa ke bawah dulu dikit lagi. Nah, untuk if snapshot ini ialah menampilkan list hero dan logika bypass gambar. Nah, jadi jika data berhasil ditemukan, kita tampilkan dalam bentuk daftar menggunakan list view builder. Nah, di sini ada logika yang sangat menarik, yaitu bypass gambar ke GitHub karena URL gambar dari API aslinya sering error. Jadi kita membuat URL gambar alternatif secara manual. Caranya kita ambil nama hero, ubah menjadi huruf kecil, kemudian diganti spasi dengan tanda strip, lalu rangkai menjadi URL baru yang mengarah langsung ke server GitHub CDN. Kemudian bagian fungsi return Inkwell. Nah, ini memilih hero fungsi onTap pada list item. Jadi setiap item hero di dalam list kita, kita bungkus dengan Inkwell agar bisa diklik di dalam fungsi onTap. Pertama-tama kita turunkan ke keyboard unfocus, kemudian kita panggil set state untuk menyimpan posisi hero yang dipilih ke selected index, serta menyimpan nama dan URL gambarnya. Karena selected index berubah, Flutter akan merender ulang dan memberikan efek bingkai biru border side pada kartu hero yang dipilih, sehingga user tahu hero mana yang aktif. Dan ada kolom pengisian mood, bagian kolom pengisian mood. Oke, bagian kolom ini tuh form pengisian mood dan proses simpan ke database. Nah, di bagian paling bawah layar bottom sheet, kita sediakan tempat bagi user untuk mengetik perasaannya. Terdapat tombol kirim atau on press yang memiliki 3 tahap eksekusi utama. Yang pertama itu kita validasi. Jadi dicek dulu apakah user itu sudah memilih hero, apakah mood sudah diisi. Jika belum, memunculkan peringatan snack bar dan hentikan proses. Kemudian simpan ke folder, simpan ke Firestore. Jadi jika datanya itu udah lengkap, kita ambil email dari akun yang sedang login. Terus kita kirim data, nama hero, URL gambar, dan text mood ke table collection bernama moods. Kemudian kita jadikan email user sebagai ID dokumennya. Dan pindah layar jika proses simpan ke database sukses. Kita panggil navigator pop konteks untuk menutup layar tersebut dan kembali ke layar sebelumnya. Nah, terus ke bawah. Jadi untuk bagian create moods ini sudah dijelaskan, kemudian selanjutnya akan langsung ke main screen yang dijelaskan oleh saudara Atabi. Kepada Atabi dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Bintang. Main screen dart ya. Sebelum kita bahas main screen dart, boleh ke ini dulu, Al, ke apa? Prospeknya Mal. Ya di sini ada Firebase Core, Firebase AO sama Cloud Firestore. Ini ada di dependencies, gunanya salah satunya ada yang di Firebase Core ini buat gateway dari si database sama si aplikasinya. Jadi ini dari Google dan ini wajib diinisialisasi pertama kali buat fitur si Firebase-nya berjalan lah. Yaitu untuk si fungsi dari si Firebase Core. Lalu
ada Firebase Out ini buat, eee, nanganin si user-nya. Kalau di aplikasi ini itu buat, ngelola si profil display name sama, eee, data secara keseluruhan buat user-nya gunain secara global di aplikasinya tersebut. Ini juga buat ngerjain yang di bab 5 challenge. Lalu ada si Cloud Firestore ini database utama aplikasi buat, eee, ya buat database-nya ini beda sama SQL biasa. Kalau Firestore ini kan, NoSQL database, jadi, ini lebih real time daripada kalau yang SQL database. Lalu untuk, eee main screen dart-nya boleh dibuka, oh. Di sini ada main screen dart, eee, tadi kan udah dijelasin Firebase Out sama Cloud Firestore-nya. Di sini, jadi kita inisialisasiin dulu Firestore collection-nya, buat nunjukin kalau si aplikasi ini, nunjukin struktur NoSQL mana di setiap data mood mana yang nanti mood superhero itu disimpan di koleksi terpusat yang ada di Firestore-nya. Lalu nih, untuk yang memenuhi requirement yang challenge yang di bab 5, ada metode user reload ini buat penggunaan await user reload, buat maksa aplikasi narik data dari si Firebase-nya. Jadi kalau nggak ada ini, namanya itu bisa jadi, eee, widescreen, bisa widescreen lah, atau cuma nampil tulisan user display tapi tanpa ada, data data dari si, Firebase-nya. Nggak ada foto, nggak ada namanya. Jadi kalau ada ini, kalau ada metode user reload, dia bakal, eee, maksa mengulang dan setelahnya bakal narik biar dia nanti langsung berubah ke halaman utama sesuai yang ada di Firebase-nya. Lalu ada, eee, bawa lagi ya, coba. Stop. Ada snapshot, ada listen. Ini buat sama sih yang berhubungan sama user reload tadi. Ini juga, eee, lebih ke fokusnya lebih ke real time data streaming-nya. Jadi dia, eee, pakai stream yang di mana dia berfungsi buat, eee eee, sinkronisasi secara real time. Jadi setiap ada kali perubahan kayak misal, ya user-nya milih hero apa di layar, nanti dia bakal manggil fungsi state juga. Nah, di bagian section atas nanti, sebelumnya tuh codingan bagian atas di main screen dart ini, yang nantinya dia bakal muncul otomatis buat manggil get API-nya yang buat memperbarui nama hero, img profile, sama moves hero tanpa, eee, perlu memuat ulang halaman. Karena ini, tipenya adalah, streaming dari karena ini tipenya adalah streaming karena ini ada kombinasi dari snapshot sama listen. Lalu, itu sih widget tree-nya juga sama aja, kurang lebih sama sama patch-patch lainnya. Ada wheel pop scope, Safari padding dan lain-lain. Eee ke bawah coba. Nah itu, ada delete moods, itu buat, eee, apa ya, eee, ngapus, dokumen secara spesifik lah, biar nanti di email, bukan di email, di Firebase-nya itu dia bakal integrasi sama tombol, delete moods yang ada di aplikasi. Jadi misal eee, user mau nambahin, data teks itu juga jadi gampang. Karena di sini juga dibuat set state manual buat balikin nilai, variabel, secara default. eee, jadi misal kalau dihapus itu kan, kan nanti akan disimulasikan kalau, eee, milih hero milih apa sih, milih
nama profile, milih hero, sama pilih moods. Nanti itu dia bisa di-reset dan dia bakal jadi gambar abu-abu lagi atau teks kosong. Jadi tampilannya langsung bersih lagi kayak awal setelah padahal kita udah setelah nginput data-data di dalam profilnya. Tapi karena ada delete moods jadinya bisa te-refresh lagi dan kembali ke data awal. Selanjutnya, file masih Mender, selanjutnya ada Mender yang akan dijelasin sama Hasan dulu. Baik, terima kasih kepada Tabi. Di sini di main hero data itu merupakan kelas utama yang digunakan untuk menampung seluruh data yang diterima dari API Superhero. Kelas ini juga memiliki 3 atribut utama, yaitu ada response, respond, dan result. Atribut respon digunakan untuk mengetahui status dari API, misalkan berhasil atau gagal. Atribut result for digunakan untuk menyimpan kata kunci yang digunakan saat melakukan pencarian superhero, sedangkan result berisi daftar data superhero yang ditemukan dalam bentuk list result. Nah, melalui objek hero data, aplikasi dapat mengakses seluruh informasi superhero yang diperoleh dari API secara terstruktur. Nah, sebagai contoh, tadi kan saya juga di sini menyebutkan sebelumnya itu Batman, di mana API akan mengembalikan data berupa status pencarian, kata kunci yang dicari, serta daftar superhero yang sesuai dengan pencarian tersebut. Data tersebut kemudian diubah menjadi objek hero data menggunakan metode from Johnson. Dari objek ini, aplikasi bisa mengambil berbagai informasi seperti nama superhero, gambar, statistik, kekuatan, identitas asli, penampilan fisik, pekerjaan, hingga relasi dan afiliasi yang dimiliki oleh superhero. Dengan adanya kelas hero data, proses pengelolaan data menjadi lebih terorganisir dan aman karena telah menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di mana di sini ada import packs, di mana di sini info yang dipastikan superhero mood sesuai nama project. Dan selanjutnya itu ada void main asing. Ini memastikan untuk semua widget router sudah siap widget router bimbing. Dan di sini ada widget router binding, itu tadi sebelumnya dipastikan untuk semua widget router sudah siap. Dan yang kedua itu ada aware bus, di mana untuk menyalakan mesin Firebase sebelum aplikasi berjalan. Dan selanjutnya itu ada auto login, di mana siluman agar fitur Firebase out dan Firestore bisa digunakan. Nah, di sini kan ada contoh emailnya tuh kayak hero@ubm.ac.id dan juga memiliki password 123. Dan selanjutnya di sini kita bisa juga run aplikasinya, di mana ada run apps dan memiliki kelas my apps extend stylus widget, dan juga menggunakan roots, di mana di sini roots main screen ID dengan menggunakan konteks main screen, di mana sebelumnya sudah dijelasin oleh Tabi. Nah, kode di atas merupakan sebuah file main.dat yang berfungsi sebagai titik awal entry point dari aplikasi ini. Pada flutter main, aplikasi terlebih dahulu dijalankan widget flutter binding untuk memastikan seluruh widget flutter telah siap sebelum
sebelum proses inisialisasi lainnya. Dan juga sebelum itu ada yang namanya Firebase. Firebase seperti ada fitur-fitur sendiri di mana ada authentication dan Firestore yang dapat digunakan selama aplikasi berjalan. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Atabi. Terus selanjutnya di file terakhir yaitu user display name. Ini sebenarnya buat ini aja sih, buat file ini buat profile personalization aja, buat apa ya, biar nggak nyimpen data moodnya itu nggak sekedar data moodnya doang, tapi juga ngizinin user punya atribut-atribut sama identitas unik di saling sinkronisasi dari yang di aplikasi sama yang di Firebase lewat Firebase Authentication. Ke awal. Di situ ada set display name. Set display name ini sebenarnya sama juga banyak di karena kan Dart ini juga mirip ini ya, mirip JavaScript. Dia ini sebenarnya function terusan dari JS. Fungsinya juga sama, dia validasiin sesuai namanya display name, validasiin display si usernya biar dia nggak bisa ngirimin nama kosong ke server, karena di sini dikasih line kalau dia set display name ini empty, dia nggak bisa dikasih tanda seru di sini. Jadi kalau kosong, aplikasi bakal ngasih bisa alert, bisa pop up atau snack bar sebagai peringatan. Jadi biar nggak ngasih data nol atau kosong lah ke si Firebase-nya. Sebenarnya bisa, cuma kalau ini nggak dikasih, dia bakal nggak efisien aja. Jadi Firebase penuh dengan data-data kosong itu kalau nggak dikasih line ini. Lalu ke bawah, lagi ke bawah lagi. Lagi coba. Oh, ke atas lagi, ke atas. Ke atas lagi. Coba paling atas ya, paling atas. File out, Firebase. Ini sama sih sebetulnya fungsi, dia cuma di file user display name ini, jadi cuma nerusin function reload yang udah ada di main screen Dart tadi sebelumnya. Jadi tadi yang update display name ini bawaan dari Firebase-nya buat ngubah nama user secara global. Di aplikasinya, active user reload ini dia manggil ulang lagi dari apa yang udah dibuat function reload yang ada di main screen Dart. Ini krusial karena soalnya kalau manggil function reload itu buat tadi itu jadinya ngaplikasiin function reload ini di user display name. Fungsi juga sama kayak sebelumnya, yaitu refresh memori dari aplikasinya biar dia sinkron sama data terbaru yang ada di Firebase lewat si authentication Firebase di atas ini. Jadi nggak perlu reload lah, perlu reload si main dashboardnya atau main halaman utamanya, yang biar nanti dia bakal masih nampilin nama
lama karena data data cache-nya, masih ada, tapi kalau ada active user reload ini dia nggak bakal kayak gitu, jadi langsung reload atau secara real time sinkronisasi. Mungkin itu aja sih, sisanya di bawah itu tadi cuma kayaknya UI UX-nya aja sama konteks safety. Selanjutnya akan dijelasin sama Aldi untuk pendemoan aplikasi sama pembukaan Firebase ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang tadi sudah menjelaskan pada bagian seluruh codingan utamanya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan pada bagian Firebase terlebih dahulu. Hmm, Pada pembuatan awal Firebase itu, eh, pada bagian package name ini sangat penting karena dia harus sinkronis atau sama dengan file dari si codingan aplikasi ini seperti ada di Google Create KTS. Nah, di sini ada tulisan com, example dan juga superhero mode. Kenapa ini sangat penting? Karena ini adalah merupakan namespace dari si Android-nya, terus sinkronis lalu ke si Firebase-nya. Selanjutnya ini saya akan menunjukkan ke bagian Firestore atau database dari si aplikasinya. Mungkin saya bisa lanjut aja ke bagian demo aplikasinya, karena ini akan keterhubungan dengan pendemoan aplikasinya. Nah, seperti yang sudah saya munculkan ini di share screen yang bagian HP, seperti yang sudah terlihat jelas, di situ di bagian footer ada tiga icon, yang kiri itu adalah pengaturan, yang tengah itu untuk menambah moods, yang kanan juga ada tombol power. Nah, di bagian tengahnya itu ada delete moods, terus atasnya ada profile dan juga nama superhero dan juga moods-nya. Di sini saya akan mencontohkan bagian icon pengaturan terlebih dahulu. Ketika saya memencet icon pengaturan, di sini akan memunculkan set your profile name. Di sini itu untuk mengganti nama sesuai yang user inginkan. Misal saya ganti menjadi namanya Hasan, maka di bagian halaman utamanya itu dia akan berubah menjadi namanya Hasan. Terus saya akan melanjutkan ke bagian demo penggantian moods atau penggantian superhero-nya. Di sini saya akan mengetik superhero-nya mungkin Batman. Dia akan melakukan loading atau buffering. Dia akan mencari uh, data atau image dari si Batman ini. Kita akan menunggu terlebih dahulu karena emang prosesnya agak lama, dia mencarinya agak bertahap. Saya memilih dari ketiganya, mungkin yang atas. Terus di moods ini untuk mengetik dari deskripsi superhero tersebut. Nah, dia akan menyimpan ke database dan juga akan kembali ke halaman utama. Di sini, ketika saya sudah menambahkan moods atau mengganti superhero-nya ke, ke bagian database Firebase-nya ini, dia akan berubah menjadi Batman dan juga mood check itu menjadi yang sudah saya ketik yaitu hebat, yang artinya Android atau project yang kami buat ini dengan Firebase yang saya buat itu dia tersinkronisasi atau terrecognize. Terus ada bagian fitur delete moods yang sudah dijelaskan tadi sama Atabi. Jadi di dalam fitur bagian tengah ini adalah tulisan delete moods. Ketika saya pencet delete moods ini, dia akan kembali ke halaman paling awal banget. Foto profilnya hilang dan juga superhero-nya namanya hilang dan juga moods-nya juga akan menjadi hilang kosong seperti awal rancangan. Mungkin itu saja
penjelasan dari proyek kelompok kami tentang superhero API dengan Firebase. Bila ada salah kata ataupun yang kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.